Tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini ananda-anandaku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar menuntut ilmu. Sekarang kita masuk kepada tema 6, cita-citaku, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengenal jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua, mengenal keragaman suku budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui cita-cita Pati Gajah Mada melalui puisi. Yang keempat, cara bekerja sama yang baik. Mari kita bersama-sama menyaksikan atau belajar bersama-sama. Sumber daya alam adalah benda-benda yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Sumber daya alam ada yang hidup atau hayati seperti hewan dan tumbuhan, dan ada juga yang berupa benda-benda mati atau non-hayati seperti udara, air, dan bahan-bahan tambang. Ini adalah contoh daripada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Yang pertama, air. Air terdapat di sungai. Pemanfaatnya yaitu untuk mengairi sawah. Kedua, sinar matahari. Terdapat di alam atau pada matahari. Pemanfaatnya adalah bahan baku tenaga surya, yang mana bisa kita lihat pada lampu-lampu penerang jalan raya yang sekarang sudah banyak menggunakan tenaga surya. Yang ketiga, kayu. Terdapat di hutan. Pemanfaatannya adalah sebagai bahan bangunan, manufaktur, dan lain-lain sebagainya. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan disebut sumber daya alam hewani, sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut sumber daya alam nabati. Ini adalah contoh daripada sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Susu itu termasuk daripada sumber daya alam hewani karena berada pada binatang. Kedua, telur termasuk sumber daya alam hewani. Ketiga, bayam. Bayam adalah termasuk sumber daya alam nabati atau sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Pisang termasuk sumber daya alam nabati. Kambing adalah sumber daya alam hewani. Kayu jati sumber daya alam nabati. Madu termasuk sumber daya alam hewani karena berada pada perut lebah. Singkong adalah sumber daya alam nabati. Indonesia adalah negara kepulauan. Kenapa dikatakan negara kepulauan? Karena memiliki banyak pulau atau terdiri dari banyak pulau, yaitu berjumlah sekitar 17.504 pulau yang kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Setiap provinsi mempunyai bahasa daerah, rumah adat, nama tarian, dan makanan yang sangat beragam. Ini adalah contoh daripada keragaman yang ada di Indonesia. Nama provinsi Nangro Aceh Darussalam.
Bahasa daerahnya adalah Aceh Gayo. Rumah adatnya Krong Pade. Tariannya Syaudati, Saman, dan lainnya. Makanan khasnya timpan dan gulai Aceh. Provinsi Sumatera Utara. Bahasa daerahnya adalah Batak. Rumah adatnya Bolon. Tariannya Serampang 12. Makanan khasnya adalah lalamak. Provinsi Sumatera Barat. Bahasa daerahnya adalah Minang. Rumah adatnya Gadang. Makanan khasnya adalah rendang. Itu bisa kalian lihat dari yang berada di buku tematik halaman 60 sampai dengan halaman 61. Mari kita bersama-sama membaca puisi yang berjudul Gajah Mada, ciptaan Kang Yohan. Mahapati Majapahit, pahlawan besar bangsa, pemersatu Nusantara, melanglang buana melintasi samudra. Sumpahnya Hamukti Palapa, kibaran bendera gula kelapa, merah seperti gula Jawa, putih seperti buah kelapa. Semangat merah putih menancap di dalam dada, tak ingin makan wohing damil padi sebelum menyatukan Nusantara. Semangat niat meraih hasrat, merangkul bumi menggapai cita, di bawah panji gula kelapa, percikan gelola bersatulah kita. Betapa besar dan mulianya niat suci mengabdi negeri, tekad kuat berani berkorban, jiwa dan raga dipertaruhkan. Semangat Mahapati Gajah Mada mengilhami para perjuang bangsa. Niat suci semoga tetap membara, memberi roh pada generasi muda yang lupa sejarah bangsanya, yang lalai mengemban tugas mulia, yang mengabaikan amanah yang suci. Mereka lupa diri menjadi bela negeri. Ayo kita berdiskusi tentang puisi yang tadi barusan kita baca. Setelah membaca puisi tadi, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah cita-cita Pati Gajah Mada? Yaitu ingin menyatukan Nusantara. Usaha apa saja yang dikerjakan Gajah Mada untuk mencapai cita tersebut, yaitu melakukan Sumpah Palapa. Apa yang dimaksud dengan Sumpah Palapa? Yaitu janji yang diucapkan oleh Gajah Mada pada tahun 1336 bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau yang ada di Nusantara. Apakah cita-citanya tercapai? Alhamdulillah tercapai. Apa akibat yang dirasakan sampai sekarang dan tercapainya cita Gajah Mada? Kita bisa bersatu dan bersaudara dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut NKRI terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Tentu hal tersebut sehingga kita memiliki keberaneka-ragaman pula perbedaan, baik itu suku, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Agar kita bisa bekerja sama dengan baik, maka kita harus memiliki sikap saling menghargai, seperti saling menyayangi, menjaga perasaan orang lain, bersikap sopan, dan lain-lainnya. Dalam kehidupan ini, perbedaan selalu ada. Bahkan Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal dan bekerja sama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليكم خبير. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas keberagaman ini dengan cara bersikap bijak dan menjalin kerjasama yang baik kepada teman yang berbeda suku maupun budaya. Ya, sekian untuk pembelajaran kali ini. Ustaz cukupkan. Mari bersama-sama kita berdoa memohon semoga ilmu-ilmu yang barusan kita pelajari bisa kita dapatkan dan bisa kita amalkan. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.